Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saya pernah mendengar cerita dari seseorang bahwa dalam satu keluarga ada orang tua, ada ayah, ibu, ada juga anak-anaknya. Nah, kakak beradik ini ternyata ribut masalah warisan. Sebetulnya yang saya tahu dahulu mereka hidup rukun, termasuk rukun lah. Tetapi kemudian ketika satu persatu mulai menikah dan memiliki pasangan, yang laki-laki punya istri, kemudian yang perempuan juga punya suami, mulai muncul persoalan. Jadi pasangan anak-anak ini tadi ada yang mulai serakah, kalau saya bisa katakan begitu, serakah. Jadi ingin menguasai harta benda milik orang tuanya. Bagaimana caranya lah, pokoknya begitu. Sampai kemudian salah satu anak ini kemudian berkata, ya sudah, kalau memang situ mau menguasai harta benda ya terserahlah. Yang berkata seperti ini adalah anak yang sama sekali tidak dapat apa-apa. Tapi dia bilang bahwa ada ayat di kitab Amsal yang bunyinya kira-kira begini, ya udah, harta benda itu mungkin warisan, tapi saya lebih memilih istri atau pasangan yang bijaksana. Saya cari ayatnya, ternyata ada di Amsal 19 ayat 14 yang bunyinya dalam terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia terbitan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia seperti ini. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi terkadang namanya dalam dinamika keluarga besar, tentu ada yang pihak-pihak yang ingin menguasai harta benda, dan itu wajar dalam dunia yang sudah rusak kayak begini. Urusan warisan tuh bisa panjang, bisa melibatkan pengacara bahkan sehingga orang tua saat ini juga harus bijaksana ketika mau membagi harta sama seperti di Alkitab juga ada perumpamaan tentang anak yang hilang, ada anak sulung, anak bungsu. Itu kan juga awalnya persoalan harta warisan, kan. Tapi kalau kita boleh memilih, pilih harta warisan, harta benda begitu rumah, mobil, mungkin perusahaan, aset lainnya, uang, atau pasangan yang berakal budi, bahasa lainnya pasangan yang bijaksana. Siapa yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Kebanyakan manusia akan silau matanya dengan harta. Matanya hijau, kalau istilah zaman dulu itu matanya hijau, ingin uang, ingin harta benda. Dan kebanyakan manusia duniawi seperti itu. Tetapi mereka lupa, orang boleh punya harta banyak, tapi kalau pasangannya salah memilih, biarpun hartanya banyak, hidupnya tidak akan bahagia penuh, tidak akan sejahtera. Kalau seseorang mencari pasangan yang orientasinya uang, harta, kedudukan, jabatan, tentu kita harus berusaha mendapatkan itu semua, tapi jangan itu menjadi tujuan akhirnya. Jika tidak, maka semua akan diukur dengan uang, dengan harta, mulai tampil dengan penampilan yang terkesan mewah sehingga kelihatan punya banyak uang, terhormat. Itu
Bisa, tapi saya memiliki pasangan yang bijaksana. Lebih daripada harta benda, warisan orang tua, warisan keluarga, saya memilih pasangan yang bijaksana. Karena dengan pasangan yang bijaksana, saya akan bisa memulai lagi kepada anak-anak saya. Mungkin harta bendanya tidak sebanyak mereka yang memilih harta benda warisan tadi. Tapi saya milih pasangan yang bijaksana, supaya saya bisa mewariskan nilai-nilai luhur kerajaan Allah, nilai-nilai mulia kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak saya. Walaupun saya harus menjadi perintis, anak saya juga mungkin juga perintis, bukan pewaris harta benda tadi. Tapi itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada mengambil harta benda warisan keluarga tapi dengan cara yang tidak benar. Apa yang mau diwariskan kepada anak-anaknya nanti? Cara licik untuk mendapatkan warisan misalnya? Tidak. Saya lebih memilih mewariskan nilai-nilai kebenaran. Meskipun mungkin harus bersusah payah, tapi proses itu adalah proses yang benar dan Tuhan berkenan atasnya. Pilih yang benar, jangan fokus, jangan silau kepada harta benda, tetapi fokuslah kepada kebenaran yang sejati. Amin. Tuhan memberkati.